Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi langsung aja ya. Kali ini temanya berjudul kebahagiaan yang segera kamu dapatkan ya. Kita lihat kebahagiaan buat kamu yang segera kamu dapatkan. Oke? Aku shuffle dulu. Tara. Nah. Jadi di sini wah, baru kartu awal udah ya gemes-gemes gitu ya. Gemoy-gemoy yang meronta-ronta. Di sini ada tentang perasaan yang fulfillment ya. Mungkin beberapa kalian akan merasakan kebahagiaan yang hakiki begitu, kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku ngelihat ini kebahagiaan tentang ada ini beberapa orang yang kayak mau melakukan sesuatu buat kamu ya. Ini bisa beberapa orang ini nggak hanya satu orang. Jadi ya laris-laris gemoy gitu loh say ya. Terutama keluarga ya. Mungkin dalam waktu dekat, sebentar lagi, segera ya, ada keluarga yang membawa kabar bahagia buat kamu atau vice versa. Kamu bisa bawa kebahagiaan juga buat keluarga kamu. Atau ini ada seorang yang sudah punya keluarga begitu. Ya, atau apa ya, orangnya dia bisa dipengaruhi sama yang lain, dia bisa dipengaruhi keluarga atau apa ya, adalah pengaruh-pengaruh hal-hal lain ke dia gitu. Tapi dia kayak di sini dia mampu melepaskan apa yang sudah seharusnya dilepaskan, terutama hal-hal toksik, hal-hal yang sebenarnya nggak boleh mengikat dia begitu. Jadi di sini aku ngelihat orang yang dealing sama kamu itu mau membatasi diri gitu. Orang yang dealing sama kamu itu mau benar-benar ngebuang energi negatif ya. Jadi ya udahlah, kamu yang positif. Jadi saya fokus sama kamu. Ya kamu sebenarnya yang baik. Jadi kami ini mau menuju kamu. Gitu Kak ya. Nah, banyak lagi kan orangnya. Ini nggak hanya keluarga nih, ada mungkin teman kamu ya. Ada teman, gebetan, rekan. Wah, ini banyak banget ya. Tumpeh-tumpeh ini. Aku ngerasa mau ini kamu udah kenal atau enggak, atau ya bisa aja udah lama, bisa aja udah berlalu, bisa juga kayak fresh begitu ya. Tapi yang jelas di sini ada yang mau merencanakan pertemuan buat kamu ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Beberapa mau bertemu sama kamu. Ada orangnya yang memang sama sekali nggak komunikasi, atau ya udah lama nggak bicara sama kamu. Tapi ya akhirnya ya udah bicara aja, ngelakuin sesuatu aja sama kamu. Ini energi komunikasi. Terjadi secara tiba-tiba gitu. Duar, shocking moment. Shock gitu ya. Kaget say. Nah, tiba-tiba wah, ada yang kembali. Ada yang datang lagi. Begitu Kak ya. Wih, bagus banget ini kartu-kartunya ya. Ada teman, kawan, rekan, jangan-jangan mantan, gebetan, bahkan keluarga ya, saudara kamu. Itu ada yang kayak mau mendekat ke kamu. Oke lah, kita lihat lagi dari sini. Tara. Nah, oke, aku udah tarik energi tentang kebahagiaan yang segera kamu dapatkan ya. Apa isinya? Oke, kita lihat ya satu persatu. Pernahkah kamu membayangkan sesungguhnya ada seseorang yang bolak-balik melihat handphonenya, melihat HP-nya bolak-balik, karena
Dia sedang memutar otak untuk memulai pembicaraan ke kamu. Dia sangat ingin hubungi kamu, dan itu akan menjadi kenyataan. Wah, ini berapa? Wadidaw banget ya. Wah, kalau terjadi nih bahagianya prikitiu gitu ya. Atau ya, ini berapa kalian kalau kamu udah melepas, mengikhlaskan ya, ya udah santai aja gitu saya. Ada yang hubungi ya syukur gitu ya. Jadi di sini kan katakan, Kak, kamu pernah nggak sih ngebayangin sesungguhnya ada seseorang loh di sana, bolak-balik dia lihat HP-nya, bolak-balik dia pegang tuh handphonenya, dia muter-muter otak, dia cari-cari strategi, kayak gimana ya memulai pembicaraan sama kamu, kayak gimana ya memulai komunikasi sama kamu, aku harus ngomong apa, harus bilang apa, kikuk nggak ya, kaku nggak, basi nggak ya, gitu. Ada yang rasa seperti itu ya. Dia sangat ingin hubungi kamu, dan itu ada yang menjadi kenyataan. Wah, oke. Kemudian dia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dia banyak merenungi kamu. Ternyata sangat berarti. Dia banyak merenungi kamu, ternyata sangat berarti. Dia banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu. Seberharga itu kamu saat ini. Sesayang itu dia ke kamu saat ini, gitu. Jadi ada seseorang di sana, kita bilanglah dia adalah Barbara, atau dia mungkin adalah siapa dia? Mungkin dia Fernando, ya siapalah namanya ya. Jadi orang yang di sana itu dia nggak baik-baik aja sekarang, Kak, ya. Dia banyak merenung. Ternyata kamu tuh sangat berharga, kamu sangat berarti, gitu. Ya baru disadari lah. Terus dia tuh banyak banget menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu. Ya mungkin kamunya aja yang nggak tahu. Mungkin ya gimana lah ya. Kita juga nggak mau merasa begitu ya. Tapi ya ini energi seseorang itu. Dia tuh sering banget mikirin kamu. Hampir 24 jam dalam sehari. Ya dia mikirin kamu terus. Ya bayangin coba ya. Seberharga itu kamu sekarang. Sesayang itu dia sama kamu saat ini. Jadi ya berbahagialah. Sebenarnya ada kok yang ingat sama kamu, ya. Gitu, bestie. Oke? Kemudian, tak pernah terbayangkan oleh seseorang. Dia cemburu saat kamu tak bersamanya. Dia pun tak sanggup membayangkan kamu dengan yang lain. Mungkin kamu akan melihat kesadarannya untuk memperjuangkanmu, ya. Jadi dia itu sebenarnya nggak pernah kebayang gitu ya. Mungkin kamu pun nggak pernah ngebayangin. Dia tuh sekarang cemburu loh sama kamu sekarang. Dia saat ini ngerasa cemburu jika kamu memang nggak bersama dia. Dia cemburu karena kita nggak dekat lagi, begitu. Ya dia pun bisa cemburu kalau misalnya dia netting, dia negative thinking, atau memang ya dia kepikiran lah. Bayangin ya kalau kamu gitu sama orang lain ya, kalau kamu misalnya sekarang kamu tuh gandengan dengan yang lain, atau kamu sekarang disentuh orang lain ya, aku nggak kebayang gitu. Ya aku sedih lah, cemburu ya. Ya mungkin kamu akan melihat kesadaran dia. Ya itulah berharganya kamu kan. Ya itulah tandanya sebenarnya orang kayak kamu itu pantasnya diperjuangkan, bukan disia-siakan. Jadi ya kamu akan ngelihat dia sadar bahwa ya kalau mau sama kamu ya harus berjuang lah, begitu. Jadi kalau kamu ngelihat dia berjuang, nantinya ya itu tandanya dia ngerasa kamu orang yang dia sayang gitu ya, kamu yang dia cinta. Jadi kalau sesungguhnya kamu cinta dia yang sesungguhnya, ya dia berjuang buat kamu. Ya ini berapa kalian ada yang diperjuangkan, ini seperti itu. Ya mungkin salah satu kebahagiaan kamu ya gemoy-gemoy gitulah. Tiba-tiba ada yang mau berjuang, tiba-tiba ada aja nih yang muncul mau mendekat lah, tiba-tiba ya pelan-pelan kayak mau menghampiri gitu. Ya sebenarnya karena mau berjuang buat kamu. Cie, oke? Kemudian, tahukah kamu banyak yang mengingat kebaikanmu saat ini? Ada saja yang mengingat senyummu, canda tawamu.
Ada yang membayangkan wajahmu, melihat foto-fotomu, dan ada yang mencari keberadaanmu. Banyak yang merindukanmu, dan akhirnya ada yang mau menemui kamu. Oke, ini relate dengan kartu ini. Akan terjadi pertemuan gemoy antara kamu dengan seseorang. Atau kamu bertemu siapa ini? Mungkin kamu bertemu dengan orang yang sudah berlalu, kamu bertemu dia, bertemu yang fresh, mungkin kamu akan bertemu teman. Ya, ini ada sih yang pernah jadi temanmu, rekanmu, bahkan ada keluarga ya. Ya, gitu. Aku rasa ada. Atau ya ada yang punya keluarga ya. Jadi ya ribet juga sih. Tapi entah kenapa ini ada yang merasa senang ya, ada yang merasa bahagia gitu karena pertemuan itu akhirnya terjadi. Begitu Kak ya. Jadi di sini dikatakan begitu ya. Sebenarnya banyak kok yang ingat kebaikan kamu, ingat senyummu, canda tawamu, ngebayangin wajahmu, bahkan ada yang ngelihat foto-fotomu ya. Ada yang cari-cari keberadaanmu, cari-cari kamu di sosial media. Ya mungkin kamu nggak terlalu membuka diri dan ya adalah yang merindukan kamu dan akhirnya ya udah merencanakan pertemuan. Jadi kan pertemuan itu apa ya, bisa melepas kerinduan. Ya, itu mungkin salah satu dari kebahagiaan ya. Oke. Sesungguhnya kamu sudah tidak perlu banyak bicara dan tugasmu sudah selesai. Percayalah, Tuhan tahu isi hatimu. Malaikat sudah menulis semua kebaikanmu. Kamu hanya perlu menunggu waktu untuk menuai semua yang pernah kamu tabur selama ini. Ya, jadi di sini dibilang ya udahlah, nggak usah overthinking, nggak usah lagi banyak kepikiran. Kalau kamu memang mau fokus sama dirimu silakan, mau bertapa ya udah, mau menutup diri ya menutup diri lah kalau kamu memang masih mau begitu ya. Karena sesungguhnya sekarang ya udah nggak perlu banyak bicara, udah nggak perlu banyak ini ono ya. Dan beberapa kalian tugasmu udah selesai ya, tugasmu untuk berkorban, berjuang, menggebu-gebu itu udahlah ya. Jadi beberapa kalian yang selama ini udah pernah baik, udah pernah sabar, udah pernah memberikan kasih sayang, memberikan yang terbaik ya, sebenarnya tugas kamu udah beres gitu. Atau ya beberapa bagian dari tanggung jawab kamu udahlah ya. Kadang ada kan saatnya kita stop atau kita istirahat lah dulu, atau mau berhenti ya berhentilah ya. Atau ya itu mode apa ya, pause aja dulu ya, diam aja dulu ya. Karena ya Tuhan dan semesta kan udah melihat begitu. Percayalah, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu kamu mau apa, kamu mau siapa. Ya Tuhan tahu itu. Dan malaikat sudah menulis, malaikat sudah mencatat semua kebaikan kamu. Jadi kamu sebenarnya tinggal menuai aja, menuai semua yang udah kamu tabur selama ini. Wah, merinding-merinding gemoy ya. Luar biasa ya. Jadi ambil loh sisi positifnya ya. Berprasangka baiklah pada Tuhan dan semesta. Kamu harus percaya semua indah pada waktunya, begitu. Terus di sini jangan pernah takut sakit. Jangan khawatir untuk terjatuh dengan pahit. Karena sesungguhnya kamu akan sembuh dan banyak malaikat leluhur yang menjaga kamu ya. Ini berapa kalian? Misalnya kita sakit-sakit gemoy gitu ya, masih ada rasa sakit hati atau ya kita pernah sakit hati, sakit badan atau apa gitu ya, mungkin dalam waktu dekat ya gitu, aku rentan sakit ya, gemoy banget soalnya. Jadi di sini dibilang jangan khawatir ya, bahkan untuk terjatuh pun kamu jangan takut, jangan khawatir, karena apapun itu semua akan membaik, akan sembuh, dan banyak malaikat, banyak leluhur, banyak penjagamu ya. Jadi ya kita bisa lah bangkit lagi, bisa kok kita menata hidup lagi, kita bisa bangun lagi semuanya untuk menjadi lebih baik ya. Dan ini tidak perlu banding-bandingkan dirimu dengan yang lain, karena sebenarnya kamu adalah salah satu dari orang-orang pilihan. Dia dan mereka belum tentu bisa menemukan orang seperti kamu. Kamu tuh unik. Kamu adalah salah satu yang terbaik ya. Jadi di sini dibilang, ya udahlah, nggak usah insecure, nggak usah ngerasa kenapa ya hidup aku tuh ngenes banget gitu, kenapa ya aku tuh gini banget gitu, gemoy banget soalnya.
Jadi ya nggak usah banding-bandingin diri kita sama yang lain. Orang lain kayaknya instan banget, orang lain kayaknya enak banget ya. Iyalah ya, kayak gimana ya? Saya kayak gini, perjalanan hidup saya. Ya, perjalanan hidup kamu kan ada perjalanan spiritual, ada koneksi spiritual. Jadi kan kamu tuh beda dari yang lain. Kamu tuh salah satu dari orang-orang pilihan. Jadi di sini dibilang juga kan, kamu nggak perlu ngerasa nggak gimana-gimana, karena ya dia ya, seseorang itu atau mereka itu belum tentu bisa menemukan orang seperti kamu. Kamu tuh unik, kamu tuh terbaik ya. Jadi ya percaya dirilah ya, gitu Kak. Oke, lanjutlah dulu ke sini. Aku shuffle dulu ya. Nah, kamu tahu nggak sih siapa sih orang yang perlu dimaafkan? Maafkanlah dari sekarang. Karena setelah kamu memaafkan, setelah kamu mengikhlaskan, maka pintu rejeki, pintu kebahagiaan akan terbuka buat kamu. Ini berapa kalian ya? Setelah kamu maafin orang ini atau siapapun ya, kamu akan menerima tuh rejeki, atau yang kamu kerjakan itu nanti suatu saat ada yang berhasil begitu, atau ya ada orang yang lebih baik buat kamu. Bisa juga orang ini ya bisa-bisa aja dia akan bersikap lebih baik ke kamu. Oke, di sini wah, aku ngerasa kedepannya pola hidup kamu tuh akan lebih baik dan lebih sehat. Beberapa kalian kamu akan dijauhkan dari orang-orang toksik ya. Kamu akan dijauhi oleh drama-drama. Ya, kamu akan dijauhkan dengan drama, kamu akan dijauhkan dengan huru-hara, begitu. Jadi ya, kamu dilindungi, kamu dijaga, begitu ya. Terus aku ngerasa di sini kamu tuh akan melihat kebahagiaan kayak ada seseorang yang mau berkata jujur sama kamu ya. Kayak suatu saat kamu akan ngelihat gitu, oh ternyata ini yang akan terbongkar, inilah kebenaran, ternyata aku dicintai gitu, ternyata ada yang suka sama aku dari lama. Ternyata ada yang sayangi aku dari dulu sampai sekarang gitu. Kamu akan tahu ya, kamu senyum-senyum gemoy gitu nantinya. Ya nggak nyangka lah, dia ternyata mencintai saya, menyayangi saya begitu. Terus ini berapa kalian kebahagiaan ini bisa ada kabar baik dari orang rumah ya. Kabar baik ini bisa dari keluarga ya, dari orang rumah, dari saudara, atau ya bakalan kumpul-kumpul di rumah begitu. Bakalan ada kumpul-kumpul, aku ngerasa mungkin ada yang datang juga ke rumah kamu ya, beberapa gitu. Dan ini aku ngelihat apa ya, beberapa kalian ini ada hasil dari kerja kerasmu ya. Sebentar lagi kalian itu kayak bakalan melihat ya, satu persatu ada hasil dari jerih payah kamu selama ini ya. Dan ini beberapa kalian akan menerima komitmen. Kayaknya ada yang bakalan serius nih. Bisa serius untuk komitmen sama kamu, bisa juga ya serius untuk membereskan urusan kita begitu. Oke, nah kesini dulu ya Tara. Nah, ini lanjutannya. Selanjutnya tentang kebahagiaan yang segera kamu dapatkan ya. Oke, di sini ada sendiri. Wah. Jadi, ini kan ada tentang kata sendiri ya. Kamu tuh nanti bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Beberapa kalian, kalau kamu mau fokus sama dirimu sendiri, bisa. Berdiri di kaki sendiri, bisa. Menghasilkan duit sendiri, bisa. And then, apa lagi? Bahagiain diri sendiri bisa. Ciptakan kebahagiaan sendiri buat kamu tuh bisa, Kak. Ya. Jadi ya, kamu benar-benar mandiri. Ya. Orang akan salut. Orang akan, wah, memuji kamu, begitu. Kamu tuh ngelakuin segala sesuatu tuh serba sendiri. Kamu serba bisa. Jangan-jangan ya banyak ini ya yang kamu hasilkan nantinya karena kekuatanmu sendiri gitu. Kemudian ini bisa juga ada akhirnya seseorang yang sendiri ya. Siapa ini ya? Mungkin nanti suatu saat si Dora, Frankie atau siapapun akhirnya dia sendiri, dan ketika dia merasa sendiri yang dia cari kamu begitu ya. Oke, di sini ada dikatakan cinta memang tidak harus memiliki. Jika semua terasa sulit, tapi aku juga tidak bisa membayangkan kamu dengan yang lain. Ngerti nggak? Jadi nih kayak gini sih. Cinta kan nggak harus memiliki ya. Jika memang semuanya sulit, semuanya rumit, begitu. Tapi
aku juga nggak bisa membayangkan kamu sama yang lain. Jadi ya kamu akan ngelihat seseorang secemburu itu sama kamu, bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri begitu. Bisa juga ya kamu suatu saat ya, beberapa waktu ke depan, kamu akan ngelihat, wah dia tuh nggak rela gitu, nggak rela kehilangan kamu. Karena kan dibilang, mau apapun yang terjadi nih, mau kita bisa memiliki atau enggak, karena semuanya rumit, tapi tetap aja. Ya, lo kira gue sanggup ngelihat lo sama yang lain? Kan gemes ya ngeliatin orang yang cemburu sama kita. Oke, ini ada perjalanan dan tongkrongan ya. Tongkrongan kami ya. Jadi, ini aku ngerasa kalau perjalanan, mungkin ada perjalanan seseorang menuju kamu. Dan kamu tuh bahagia, ternyata dia bisa datang jauh-jauh menuju kamu. Mungkin ada perjalanan jauh ya dalam waktu dekat. Ini bisa dia tuh tiba-tiba orang jauh datang atau vice versa. Kamu yang jauh gitu bisa ternyata datang. Bisa ternyata melakukan perjalanan kemana begitu ya. Dan juga ini ada tongkrongan. Mungkin ada yang ya ngajak kamu jalan, ngajak kamu nongkrong. Kayaknya ada yang mau bertemu kamu begitu Kak ya. Akan ada yang tulus ke kamu, dan kamu akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu ya. Jadi di sini kamu kan orangnya tulus ya. Kalau kita tulus ya, sebenarnya suatu saat ya kita tuh bisa didekatkan dengan orang-orang yang tulus ya. Mungkin dalam waktu dekat udah waktunya ya. Jadi nanti tuh ada kayak udah benar-benar waktunya gitu ya, kamu menerima orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu. Jadi ya orang baik seperti kamu mudah-mudahan didekatkan dengan yang baik gitu. Oke? Past, present, future ya. Ada lama, ada baru, ada yang saat ini ya, ada juga yang dari masa depan. Jadi berapa kalian ya gitu sih. Aku ngerasanya ada di antara kita ya, beberapa dari kita, beberapa dari kalian itu ya kamu laris parah gitu ya. Saking larisnya ya, dari orang zaman dulu, sekarang bahkan dari masa depan itu bisa menghampiri kamu ya. Mungkin dari teman waktu kamu bocil gitu ya, waktu balita. Atau ya orang yang ada sejak lahir gitu ya. Bisa juga ya teman kita SD, SMP, SMA, atau ya kita pernah kenal waktu sekolah, waktu zaman dulu lah, waktu usia muda. Pokoknya ada ini yang sudah lama, dan orang yang saat ini pun ada aja yang mendekat ya. Bahkan kamu bisa menerima juga orang-orang dari masa depan. Siapakah orang-orang dari masa depan ya? Mungkin kamu akan tahu itu lewat mimpi. Kamu akan tahu ini bisa juga dari leluhur kamu yang menjaga kamu ya. Atau ya ada nih orang yang sudah berlalu, ternyata dia bisa menjadi masa depan kamu. Cie, ini ada yang gitu ya, yang gak nyangka gitu ya. Wah, ternyata koneksi ini jalan terus ya say, dari dulu sampai karatan sampai sekarang, ternyata nanti ujungnya sampai ke masa depan. Ini berapa kalian ada yang gitu sih ya. Terus aku ingat semua yang kamu lakukan, dan aku ingat semua yang kamu katakan, dan itu benar adanya ya. Beberapa kalian akan dapat validasi atau pengakuan. Bisa juga apa ya ada yang mengaku bahwasanya kebenaran itu ada di kamu ya. Ada yang ngerasa, iya sih kamu yang benar, aku yang salah. Iya sih, omongan kamu tuh benar juga ya, kata-kata yang kamu bikin itu benar juga gitu. Jadi ada yang mengakui ya kamu orangnya benar, kamu benar-benar orang yang positif ya. Jadi ya aku ingat semua yang kamu lakukan, aku ingat semua yang kamu katakan, dan itu benar adanya ya. Beberapa kalian ini mungkin ya omongan kamu tuh berkualitas loh ya. Jadi bicara yang positif aja gitu, karena omongan-omongan kamu tuh bisa aja ada yang menjadi kenyataan gitu ya. Beberapa kalian kan dijaga leluhur, beberapa kalian dijaga nenek moyang, kakek nenek moyang, atau ya dijaga malaikat begitu. Jadi kalau kamu ngomong, kamu bicara, itu didengar sama penjaga kamu, terus jadi kenyataan lagi ya. Makanya ngomong yang benar-benar aja ya, ngomong yang positif ya. Oke, ini ada dream, mimpi. Beberapa kalian, kamu akan dapat mimpi yang sangat membahagiakan ya. Mungkin kalau tiba-tiba nggak sengaja nih, kamu mimpiin siapa, kamu mimpiin apa,
Terus pas kamu bangun ya kamu senyum-senyum. Iya, aku mimpin dia loh, say. Jadi ya, itu cuma mimpi tapi kayak udah bahagia banget ya. Tapi ini beberapa kalian ada yang memang yang mimpi kamu itu jadi kenyataan ya. Jadi kalau suatu saat beberapa waktu ke depan, kalau kamu mimpiin seseorang, mimpiin sesuatu, itu ada yang menjadi nyata. Berarti istilahnya kamu udah dapat petunjuknya kan sebelum itu jadi kenyataan. Ya, bagus lah gitu ya, udah dikasih tahu dulu. Jadi kamu udah bisa mempersiapkan diri. Misal kamu mimpi, ih dia tiba-tiba muncul nih di WhatsApp aku, say, gitu. Aku mimpi dia ngirim pesan gitu di sosmed. Ternyata itu sebentar lagi terjadi. Nah, ada yang menjadi kenyataan. Atau mimpi siapa yang datang gitu ya, ternyata datang. Oke. Ini ada kata Tuhan maha membolak-balikan hati ya. Ini berapa kalian? Mungkin ada yang ngerasa, ya aku ini apalah, aku ini nggak dicintai, nggak disayangi sama dia. Ya itu menurut kita. Tapi ya Tuhan bisa aja kan membolak-balikkan hati manusia. Seseorang yang tadinya cuek, seseorang yang tadinya keras, seseorang yang tadinya mengabaikan kamu, akhirnya bisa memikirkan kamu. Bahkan akhirnya bisa jatuh cinta sama kamu ya. Beberapa jadinya ya hanya menyayangi kamu. Ya, ini afirmasikan yang positif aja ya. Semoga Tuhan membolak-balikan hati seseorang supaya dia tuh sadar, dia harus jujur sama kamu. Kalau memang ada yang mau dibicarakan, bicarakan. Kalau memang sayang ya bilang sayang, bilang rindu ya bilang lah gitu. Atau apa ya? Ya gitulah. Akhirnya mungkin Tuhan membolak-balikan hati seseorang untuk punya kesadaran, untuk memperbaiki hubungan sama kamu, menebus kesalahan jika punya kesalahan, begitu ya. Nah, ini ada baby ya. Ini ada yang terlahir baru. Aku ngerasa entah kamu entah dia, ya itu salah satu yang membahagiakan juga ya, melihat seseorang yang kita sayang terlahir baru menjadi orang yang lebih baik. Ya bisa juga ini ada tentang anak ya, ada tentang anak atau ada kabar bahagia gitu ya, dari orang yang kita kenal ketika kita masih anak-anak. Mungkin ada kabar ya dari teman yang waktu kita kenal itu masih anak-anak. Ini teman yang kita kenal pas ya kita masih muda waktu itu ya, kita. Terus dia akan langgeng kalau sama kamu ya. Mungkin ini salah satu yang membahagiakan juga, yang bakalan segera kamu dapat ya, bahwasanya orang itu sesungguhnya hanya bertahan lama sama kamu. Sesungguhnya orang itu kalau sama yang lain ya kayaknya ya itu nggak bertahan lama begitu ya. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang ya biarkan aja dia pilih jalan hidupnya, biarkan aja dia mau kemana, ya udah terserah dia. Tapi ya dia tuh sebenarnya nggak bisa langgeng dengan yang lain, dia nggak bisa bertahan sama yang lain. Ya sesungguhnya kan dia akan langgeng kalau sama kamu ya. Wah. Terus ada kebahagiaan dari job ya, kerjaan. Beberapa kalian yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan itu segera kamu dapatkan ya hasilnya ya. Kayak tadi aku ada ngomong, kamu akan ngelihat gitu hasil dari kerja kerasmu, hasil jerih payahmu selama ini. Mudah-mudahan ada perkembangan ya soal karir, bisnis ya yang kamu kerjakan begitu. Oke? Dan dia akan bangga sama kamu. Suatu saat kamu akan ngelihat dia, Frankie, Barbara, Dora, Patrick ya atau siapapun, temanmu, kawanmu, lawanmu, mantan, gebetan, keluargamu, orang tua, saudara, itu nanti suatu saat akan bangga loh sama kamu. Entah kamu udah ngerasa atau enggak, suatu saat kamu akan lihat mereka akan bangga sama kamu. Ternyata kamu orang yang positif, ternyata kamu orang yang berkualitas, ternyata kamu orang yang benar. Begitu, oke? Jadi ya kamu akan ngelihat gitu, kamu bisa bahagia, kamu bisa tersenyum ya, kamu bisa senyum-senyum sendiri. Ya ternyata mereka ngelihat sih, bahwasanya mereka tidak lebih baik daripada aku, atau ya mereka ini belum tentu lebih positif daripada aku. Jadi ya kamu akan melihatlah kebenaran begitu ya. Oke, sekarang inilah ya terakhir. Nah, Tara. Ini yang terakhir ya.
Kebahagiaan yang segera kamu dapatkan, simplicity. Wah, kesederhanaan ya. Jadi aku ngerasa eh kamu tuh bakalan dapet hal-hal yang sederhana gitu, hal-hal yang simple. Contohnya, ya kalau mau bahagia ya bahagiain aja diri sendiri. Ngapain ngarep sama orang? Ngapain kita bergantung sama orang gitu? Atau ya, kayak ada nanti jalan keluar dari segala masalah kamu. Dan itu simple loh solusinya. Mungkin kamu akan menemukan cara sederhana untuk memperbaiki hidupmu. Bisa juga kamu diberikan titik terang yang sederhana, yang simple banget bisa dilakuin untuk memperbaiki hidupmu. Atau vice versa, seseorang di sana mau melakukan hal yang sederhana untuk membahagiakan kamu. Contoh, ya mungkin aku nanya kabar kamu gitu. Itu kan hal sederhana gitu ya. Tiba-tiba ada yang sesimpel itu ya. Iya, dia nanyain kabar aku, say, gitu. Seneng nggak? Ya seneng lah, masa enggak? Ya hal-hal simpel gitu bisa bikin kamu seneng gitu. Luar biasa sih. Baru dia nanya, halo, apa kabar doang, kamu udah, wah seneng banget gitu. Ini berapa kalian ada yang begitu ya. Tapi ada juga yang kayak, ya udahlah, simple dalam hal, ya segala sesuatu ditanggapi dengan santai aja gitu. Ya seneng-seneng sih, tapi nggak berlebihan gitu. Supaya kalau sedih ya nggak berlebihan. Oke? Ya, kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari ya, beberapa kalian. Mungkin kamu ngerasa, aku bertanya-tanya, ini semua seperti misteri, seperti teka-teki ya, atau ini rahasia ilahi. Nah, sebentar lagi kamu akan menemukan jawabannya. Contoh, apa benar koneksi ini hanya pembelajaran hidup? Apa benar koneksi ini akhirnya akan berujung penyatuan? Apa memang ujungnya aku sama dia berjodoh? Atau ini hanya pengalaman hidup saja? Nah, kamu akan tahu itu, Kak. Atau apalah ya. Ya, teka-teki yang ada di kepala kita akan terjawab ya. Kemudian di sini kamu bisa membentengi dirimu, membatasi dirimu. Ini kayak tadi ya aku bilang, kamu bisa menseleksi orang-orang toksik itu jangan masuk ke hidup kamu. Terus ya, kamu bisa menseleksi energi negatif jangan masuk ke dalam dirimu. Dan di sini kamu bisa membuktikan bahwasanya orang yang menutup diri itu bukan berarti nggak bisa berkembang gitu. Ini berapa kalian ya? Mungkin dalam waktu dekat kamu bisa menunjukkan gitu ke orang-orang. Ya, meskipun saya bertapa, meskipun saya tidak terlalu update di sosmed, tapi saya bahagia, saya bisa berkembang gitu. Atau ya orang lihat saya diam-diam aja gitu, pasif-pasif aja. Tapi ya, saya tahu semuanya kok. Saya kan lihat tarot gitu ya. Ya orang kira saya ini tidak open minded gitu. Saya tidak tahu apa-apa. Ya, sebenarnya saya tahu kok. Ya saya lihat tarot gitu kan. Jadi ya gitu sih. Suatu saat kamu bisa membuktikan ke orang-orang kalau orang yang menutup diri, orang yang membatasi diri, itu bukan berarti nggak bisa berkembang, itu bukan berarti nggak bisa maju, karena di dalam diam, kamu kan jadi fokus sama dirimu sendiri. Di dalam menutup diri, di dalam bertapa, kamu jadi bisa kan fokus sama dirimu sendiri, mengembangkan hidupmu, dan kamu tuh bisa juga maju. Beberapa kalian kalau fokus ya, konsentrasi sama dirimu sendiri ya malah kamu yang jadinya cepat berkembang, malah kamu yang jadinya segera ada peningkatan hidup, segera naik level begitu ya. Oke. Kemudian di sini ada tentang speaker lagi ya. Speak itu ya ada yang mau bicara lagi, dan itu akan bikin kamu senang ketika seseorang bicara ke kamu atau vice versa. Ini berapa kalian ya, kamu nggak nyangka kamu akan bahagia, ya nggak nyangka akhirnya aku bisa bicara, akhirnya aku bisa mengungkapkan isi hatiku. Beberapa kalian yang selama ini ya aku pendam semuanya sendirian, aku nggak mau banyak ngomong selama ini, tapi ya dalam waktu dekat kamu jadi bisa bicara gitu, dan omongan kamu tuh bermanfaat, berfaedah gitu. Berapa kalian ya, jadi kalau dalam waktu dekat kamu bicara sedikit aja, itu langsung didengar orang gitu, karena omongan kamu berkualitas ya, atau kamu bikin kata-kata apa gitu, itu berkualitas, dan itu membawa kebahagiaan tersendiri buat kamu, karena ketika kamu bicara, berbagi energi positif ke orang lewat tutur kata kamu, itu kan sangat berdampak positif, dan itu jadi berkah buat kamu gitu. Oke, ini ada yang mau minta maaf lagi. Siapa ini ya? Atau ya kamu bisa memaafkan seutuhnya, dan ada ketenangan hidup, ada ketenangan batin. Beberapa kalian ya udahlah,
relax ya, udah bisa berdamai dengan semua yang terjadi, melepaskan, mengikhlaskan ya. Tinggal menjemput nih kebahagiaan, menjemput ketenangan. Jadi ya, ada nih ketenangan hidup. Beberapa kalian ya, hidup kamu tenang kok ke depannya. Jadi ya, kalau kita sudah say goodbye dengan hal-hal toksik, kita udah lepaskan yang negatif ya, energi kita kan positif dan hidup kita tenang. Begitu. Oke? Aku kasih huruf ya. Di nama kamu atau dia, kalian beberapa vice versa ya. Huruf dulu. Huruf V. Ada I, ada W, ada M, ada O, ada Y, ada L, R, Q, ada C, B, ada A, ada J, G, S, F, E, ada P. Oke. Bulan spesial ya. Oke. Bulan spesial bisa di nama kamu, bisa ini spesial buat kamu, buat dia ya. Ini bulan spesial ya buat kalian begitu, beberapa ya. Ada Maret, Juli. Oke, ada yang terjadi bulan Juli ya. Desember, ada Mei, November, Januari, September, dan ada Februari. Nah, zodiak dominan Aries ya. Aries, ada Pisces, Virgo, Cancer, Leo, Taurus, Gemini, Sagittarius. Oke. Tempat ya, daerah, wilayah. Mungkin dari tempat ini, pernah ke tempat ini, atau pengen ya ke tempat ini. Ya, aku ngerasanya mungkin bisa juga lah sekitaran daerah-daerah ini, begitu ya. Oke. Ini ada Bekasi, Surabaya, Cianjur, Bogor, Papua, Hong Kong, Gorontalo, Manado, Kalimantan, ada Ambon, Jambi, Kupang, ada Jogja, Cilacap, Kediri, Bukit Tinggi, ada Blitar, Amerika, ada Medan, Gresik, Palu, Semarang, Brebes, Singapura, Kendari, Pekanbaru, ada Indramayu, Garut, Tangerang, ada Europe ya, Eropa, ada Malang, dan ada Depok. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.